Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas tentang inverse matrix ya. Kemarin saya kasih tugas. Sekarang saya ingin tanya bagaimana dengan tugas yang kemarin. Apakah bisa dikerjakan? Mohon maaf saya belum mengoreksi ini. Kemarin kita masuk ke yang Gauss-Jordan ya, saya suruh ya. Jadi prinsipnya itu kan Gauss-Jordan ini adalah kita melakukan dengan operasi baris elementer ya. Jadi nah ini contohnya saya ulang lagi sekilas ya. Jadi kalau saya punya matrik P-nya seperti ini, kita pertama kan membentuk suatu matrik yang diperbesar. Dengan sebelah kanannya kita tambahkan matrik identitas yang bersesuaian dengan matrik P-nya ya, ukurannya maksudnya. Nah, di sini setelah itu tujuannya adalah kita merubah yang sebelah kiri nanti harus jadi matrik identitas, yang sebelah kanannya adalah nanti jadi matrik inverse-nya gitu ya. Nah, di sini saya ulangi lagi. Kita melakukan baris pertama ini saya kalikan dengan min setengah. Tujuannya adalah bahwa yang di sini nih saya ingin jadi satu gitu ya. Maka kalau saya lakukan dengan mengalikan dengan min setengah, maka hasilnya jadi seperti ini. Yang bawahnya tetap. Kemudian di sini ada kita melakukan operasi baris elementernya adalah B2 dikurangi 2B1. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah saya ingin membuat angka 2 ini menjadi 0 ya, dengan mengurangi 2 kali baris pertamanya. Nanti Anda lakukan dapat hasilnya yang ini. Kemudian saya lakukan lagi di sini B2 dikalikan 1/2. Jadi saya kalikan ini tujuannya adalah saya ingin membuat 2 ini menjadi 1 ya. Maka saya kalikan dengan setengah. Hasilnya jadi ini. Nah, kemudian tinggal terakhir adalah kita yang ini ya, ini harus jadi 0 di sini. Nah, karena dia harus menjadi 0, makanya di sini saya saya melakukan operasi baris elementernya adalah B1 dikurangi setengah B2. Tujuannya adalah setengah ini harus jadi 0 ya, dengan mengacu pada baris kedua. Setelah dilakukan OBE dapat hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini itu yang sebelah kiri sudah matrik identitas, maka akibatnya yang sebelah kanan ini akan jadi matrik inverse-nya gitu ya. Maka saya bisa tuliskan matrik P inverse-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini juga ada contoh inverse matrik dari ya matrik B berukuran 3x3. Nah, ini intinya juga sama gitu ya, tapi kita bisa di sini melakukan operasi baris elementer dengan menukar ini. Saya menukar baris kedua dengan baris pertama. Setelah kita tukar, kita dapatnya seperti ini. Kemudian saya melakukan di sini baris kedua dan ketiga saya langsung ya melakukan operasi baris elementer dengan mengacu pada baris pertama di sini. Saya lakukan yang ini adalah B2 tambah 4B1. Ini tujuannya adalah ingin membuat 12 ini menjadi 0. Kemudian ini juga B3 ditambah 5B1. Tujuannya membuat 15 ini menjadi 0. Setelah Anda lakukan proses OBE, dapat hasilnya yang ini ya, matriknya. Kemudian kita lihat nih. Nah, sebenarnya dari sini Anda bebas ya, nggak harus yang ini dulu Anda lakukan, terserah. Pokoknya ini kan tujuannya ini harus 0, ini juga harus 0 gitu ya. Ya, di sini saya melakukan yang baris ketiganya dulu, melakukan operasinya B3 dikurangi 2B2. Tujuannya adalah ingin membuat 2 ini menjadi 0. Ya, ini hasilnya sudah 0 di sini ya. Kemudian kita lihat di sini. Tujuan kita adalah yang ini harus jadi 0 gitu ya. Ini jadi 0 juga.
dengan mengacu pada baris ketiga, ya. Karena di sini udah min 1. Nah, kita lakukan operasi baris elementernya B1 min 2 B3. Tujuannya ini harus jadi 0. Kemudian B2 dikurangi B3. Ini juga tujuannya ini harus jadi 0. Nah, setelah dilakukan dapatnya hasilnya ini. Kemudian kita lihat. Nah, di sini kenapa saya melakukan B1 dikurangi B2? Tujuan saya adalah ingin membuat 1 ini jadi 0 ya. Jadi saya lakukan B1 dikurangi B2. Ya, setelah dilakukan dapat seperti ini. Nah, tinggal terakhir berarti yang ini harus jadi 1, ini juga harus jadi 1. Maka saya mengalihkan yang baris pertama dengan min 1/3, sedangkan yang baris ketiganya dengan min 1. Maka dapatnya jadinya ini gitu ya. Nah, kemudian saya sekarang ingin menjelaskan tentang mencari inverse matrix dengan menggunakan adjoint di sini. Jadi nanti ada matriks adjoint dulu gitu ya yang kita cari. Matriks adjoint itu merupakan transpose dari matriks kofaktor. Nah, Anda ingat matriks kofaktor kita pernah belajar ini ya rumusnya ya. Jadi Cij itu sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikalikan Mij. Jadi hapus hapus entry matrik pada baris ke I kolom ke J gitu ya yang Mij ini. Nah, ini kan untuk masing-masing Cij. Sebenarnya kan awalnya kita punya matrik C-nya itu adalah, kalau kita tuliskan ini C11 gitu ya, C12 sampai C1N, ini C21, C22 dan seterusnya, C2N. Di sininya kita misalnya N1, CN2, di sininya CNN. Sorry ini garisnya kurang ya. Nah, ini adalah matriks C-nya. Kemudian yang dikatakan adjoint, matriks adjoint-nya adalah berarti transpose dari matriks C gitu ya. Jadi kalau kita sebutkan adjoint matriks dari matriks C atau matriks A ini ya, nanti tergantung matriknya, adalah ini transpose dari matriks C. Jadi kalau saya tuliskan jadi yang ini ya. Ya, kan kalau transpose itu kan baris jadi kolom ya, kolom jadi baris. Jadi kita rubah ini baris pertamanya ini berubah jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menentukan inverse ini ada rumusnya. Jadi A inverse ini adalah rumusnya adjoint A dibagi determinan A. Nah, misalkan ada contoh nih, saya punya matriks A-nya seperti ini. Kemudian Anda ingat untuk menentukan inverse kan kita harus mengecek dulu dia punya dia ada determinan itu tidak gitu ya, determinan tidak 0 gitu ya syaratnya ya. Nah, kita cek di sini determinannya ternyata hasilnya min 2. Oh, dia tidak sama dengan 0 gitu ya. Berarti dia punya inverse. Nah, kita gunakan sekarang dengan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi pakai adjoint. Nah, langkah pertama kita harus mencari dulu matriks ininya. Entry-entrynya C11 gitu ya. Min 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan M11. Kalau Anda lihat di sini saya tuliskan ya C11 berarti kan min 1 pangkat 1 tambah 1. Nah, M11-nya itu adalah kita hapus baris pertama kolom pertama. Berarti kita punya ini ya 3 4 4 3. Nah, kalau kita kalikan berarti ini min 1 pangkat 2 ya. Jadi 1. Kemudian ini determinannya adalah 9 dikurangi 16. 9 dikurangi 16, saya tulis gini ya. Ini akan sama dengan min 5. Nah, ini baru C11. Anda lakukan lagi sampai 9 min 16 min 7 ya, saya salah ngitung. Ya, ini min 7. Ini min 7.
Anda lakukan lagi nanti sampai Anda cari nih C12, C13 sampai C33. Anda dapatkan angka-angka ini. Kemudian kita bisa membentuk matriks C-nya berarti ya. Berarti kan C-nya itu di sini. Nah, ini ukurannya 3 kali 3. Berarti kita punya ini awalnya min 7 gitu ya. Terus ini 1 1 6 0 min 2, ini min 1 min 1 1. Nah, kita cari sekarang adjoinnya. Berarti adjoin dari matrik A itu adalah kan tadi transpose dari matrik kofaktor ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini adjoinnya adalah ini min 7 1 1 6 0 min 2, kemudian ini min 1 min 1 1. Nah, dari sini kita bisa hitung nantinya ya. Nah, ini adjoinnya kita hitung nanti A inverse-nya akan sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin A. Nah, tadi kita tahu determinan A-nya adalah min 2 tadi ya, kalau nggak salah ya. Ya, min 2. Maka kita bisa tuliskan di sini ya. Jadi sebenarnya sama dengan 1 per min 2 dikalikan dengan yang ini ya, min 7 1 1 6 0 min 2 min 1 min 1 1. Nah, ini Anda tinggal mengalikan ya, Anda kalikan ke dalam masuk semuanya, jadi hasilnya seperti ini ya. Sampai sini bisa dipahami tidak untuk yang menentukan inverse dengan menggunakan adjoin? Bisa Ibu. Bisa, oke. Nanti untuk latihannya Anda latihan sendiri tentang yang ini ya. Ini Anda coba di rumah, Anda hitung menggunakan matrik adjoin. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya langsung lanjutkan ke sistem persamaan linear ya. Oke, kita lanjut masuk ke sistem persamaan linear. Mungkin kalau di sekolah menengah Anda sudah pernah dapat materi ini ya, SPL. Nanti ada SPL-nya, ada yang dengan 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel dan seterusnya gitu ya. Nah, di sana biasanya Anda menggunakan eliminasi ataupun substitusi gitu ya. Nah, di sini kita akan membawa si SPL ini ke dalam suatu matriks nantinya. Ini ada contoh. Misalkan ada seorang penjual beras mencampur 3 jenis beras. Campuran beras pertamanya terdiri dari 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C. Dijual dengan harga 19.500. Kemudian campuran beras kedua terdiri dari 2 kg jenis A, 3 kg jenis B, dijual dengan harga 19.000. Kemudian campuran beras ketiga terdiri atas 1 kg jenis B dan 1 kg jenis C, dijual dengan harga 6.250. Nah, di sini dari data ini ada pertanyaan, harga beras jenis manakah yang paling mahal gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini soal cerita ini kita bisa menuliskan dalam suatu persamaan linear gitu ya. Jadi nanti kita memisalkan nih, misalkan saya tulis sini aja ya. Misalkan saya punya X gitu ya. X ini sebagai jenis beras A gitu ya. Jenis beras A. Kemudian yang Y-nya ini jenis beras yang B. Lalu kemudian Z-nya saya punya Z-nya sebagai jenis yang C. Nah, dari yang pertama kita bisa menuliskan berarti di sini adalah 1 kilo jenis A. Berarti saya bisa membuat suatu persamaan X gitu ya, ditambahkan dengan 2 jenis B2-nya Y ya, 2Y, kemudian ditambahkan 3 kg jenis C. Nah, dijual dengan harga
19.500. Kemudian yang kedua adalah di sini berarti apa? 2 kilo jenis A, berarti saya punya 2X ditambahkan dengan 3 kilo jenis B, ya. 3Y dijual dengan harga 19.000. Nah, di sini Z-nya 0 ya, nggak ada ya. Kemudian yang ketiga adalah berarti 1 kilo jenis B ditambahkan 1 kilo jenis C, ini nilainya atau harganya 6.250. Murah banget ya. Ini zaman kapan ini ya. Dari soal seperti ini kita bisa menuliskan dia dalam bentuk matriks ya. Jadi kita bawa dia ke dalam bentuk matriks. Jadi di sini ada ada teorinya di sini. Jadi saya punya suatu sistem persamaan linear gitu ya. Di sini ada J peubah. Jadi saya punya X1, X2, X3 sampai Xj. Nah, kemudian terdapat I buah persamaan gitu ya. Berarti ada persamaan ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke I. Nah, di sini kita tuliskan di sini. Dia bentuknya adalah A11X1 ditambah 12X2 sampai nanti A1JXJ sama dengan B1 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menuliskan dalam bentuk matriks ya. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini. Jadi matriksnya ini berukuran I kali J ya. Jadi barisnya I, kolomnya ada sebanyak J. Kemudian ini adalah variabel peubahnya gitu ya. X1, X2 sampai Xj. Yang sebelah kanannya ini adalah nilai dari persamaan masing-masing persamaan. Kemudian kita bisa tuliskan yang di sini ini menjadi bentuk seperti ini ya. AX sama dengan B. Dengan A-nya adalah matriks yang ini, kemudian X-nya peubahnya X1 sampai Xj dan B-nya juga nilai dari B1 sampai Bj. Nah, dari sini artinya apa? Kita ingin menentukan ininya kan X-nya ya, mencari X-nya gimana sih gitu ya. Nah, di sini kita bisa nanti ada caranya, ada berapa ya? Ada 3 mungkin ya. Nah, ini dicontoh dulu deh. Saya punya persamaannya seperti ini. Kemudian kalau kita gunakan eliminasi atau substitusi diperoleh nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 9. Nah, sekarang kita ingin mengerjakan dia menggunakan pertama dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Ini kita pelajari kemarin ya, dan tadi juga kita pelajari. Nah, di sini misalkan saya punya ini kan tadi persamaannya ya, 2X tambah Y sama dengan min 5, kemudian min 3X min 2Y sama dengan 12. Kemudian kita bentuk dia ke dalam suatu matriks. Nah, ini matriks A-nya ya. A-nya seperti ini ya, dari konstantanya ini ya, 2, 1, min 3, min 2. Kemudian peubahnya adalah kita punya peubahnya di sini X dan Y ya, peubahnya. Nah, sedangkan nilainya adalah ini kan min 5 dengan 12. Kemudian kita tuliskan matriksnya kita perbesar ya. Jadi dengan menuliskan matriks A dengan matriks nilai yang sini yang B-nya tadi. Nah, kita bisa lakukan lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Nanti tujuannya adalah kita harus merubah di sini bentuknya seperti ini ya, kayak matriks identitas. Nanti ini ada nilainya di sini. Ini akan jadi nilai X dan Y gitu ya. So, jangan, misalnya saya tulis di sini ya A atau B lah ya. Nah, nanti kalau sudah bentuknya seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X-nya sama dengan A, kemudian Y-nya sama dengan B gitu ya. Nah, ini kita lakukan sekarang. Nah, sini saya ini saya kurang ya. Harusnya ini B1 dikalikan dengan setengah ya. Jadi tujuan saya ingin merubah 2 ini menjadi 1. Jadi saya kalikan dengan setengah. Jadi ini 1 setengah min 5 per 2. Yang baris keduanya tetap min 3 min 2 15. Kemudian
saya melakukan operasinya adalah B2 ditambah 3B1. Kira-kira tujuannya untuk apa? Kenapa saya melakukan B2 ditambah 3B1? Buat min 3 menjadi 0. Ya, ingin mengubah min 3 menjadi 0 ya. Oke. Kemudian saya lakukan operasi baris elementernya, berarti kita lakukan ya min 3 ditambah 3 kali 1 jadi 0. Kemudian min 2 ditambahkan 3 kali setengah ya, hasilnya adalah min setengah. Kemudian 12 ditambah 3 dikalikan min 5/2, hasilnya 9/2. Oke, dari sini kita lihat nih, ini udah 1, 0. Saya ingin ini menjadi 1 ya, maka saya kalikan dengan B2, saya kalikan, saya tulis lupa nih, B2 dikalikan dengan min 2. Jadi dapat hasilnya seperti ini ya, 0, 1, min 9. Kemudian tujuan terakhir tinggal yang ini ya, ini harus jadi 0. Makanya di sini saya melakukan operasi baris elementernya adalah B1 dikurangi setengah kali B2. Langsung dapatnya ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, nah kita tinggal peroleh nih. Karena udah 1001, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 9. Nah, hasilnya sama dengan yang tadi kita menggunakan substitusi dan eliminasi ya. Kemudian yang kedua, ini kita bisa gunakan dengan inverse matrix. Jadi di sini kalau saya punya suatu matrik A yang berukurannya n kali n, kemudian matrik tersebut mempunyai inverse, artinya determinannya tidak sama dengan 0, maka untuk setiap matrik B ini berukurannya n kali 1. Kemudian sistem persamaan AX sama dengan B pasti memiliki tepat satu solusi ya. Solusinya adalah bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa menentukan X-nya itu sama dengan A inverse dikalikan B. Nah, ini contohnya sama dengan yang tadi ya. Saya punya sistem persamaan linearnya adalah yang ini. Kemudian kita bentuk dia dalam bentuk matrik A-nya, kemudian kita cari tadi kan di sini kalau pakai inverse ya. Nah, ini kan X-nya sama dengan A inverse kalikan B. Nah, di sini kita cari inverse-nya dulu. Nah, Anda cari, dapat inverse-nya seperti ini kan ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke rumus dengan mengalihkan. Kita kalikan A inverse-nya dengan B. Ya, kita kalikan, dapat hasilnya adalah 2 dan min 9. Ya, sini juga dapat nilai X-nya 2 dan Y-nya sama dengan 9. Oke. Nah, ini berikutnya juga ada contoh lagi. Saya punya sistem persamaan linear bentuknya seperti ini ya. 2x min z sama dengan 2, 6x tambah 5y tambah 3z sama dengan 7, kemudian 2x min y sama dengan 4. Kemudian kita membuat dia menjadi matrik yang diperluas ya. Jadi kita ini menggunakan kayak yang pertama tadi ya, menggunakan eliminasi Gauss-Jordan di sini. Nah, di sini saya melakukan pertama B2 saya kurangi 3B1. Tujuannya adalah ingin membuat 6 ini menjadi 0 ya. Karena dikurangi 3 kali baris pertama. Tujuannya ingin buat 0. Kemudian setelah Anda lakukan OBE dapat sininya kan 0, 5, 6, 1 gitu ya. Kemudian kita lakukan di sini. Nah, saya buat ini 5B3 ditambahkan B2. Nah, ini tujuannya adalah saya ingin membuat
yang min 1 ini jadi 0 ya. Maka saya kalikan 5, jadikan min 5 gitu ya. Min 5 ditambah 5 hasilnya 0. Dan seterusnya dilakukan operasinya ini ya. Jadi 5 kali 1 ditambah 6, 11. 2 kali 5 tambah 1, 11. Kemudian baris ketiga saya kalikan dengan 1/11. Tujuannya ini harus jadi 1 ya. Maka dapat hasilnya ini. Dari sini kemudian saya punya ini ya. Kalau kita lihat, nah ini kenapa nggak diselesaikan gitu ya. Sebenarnya ini bisa juga sampai seperti ini, ya. Jadi kita kan punya sistemnya 2x min z sama dengan 2 ya. 5y tambah 6z sama dengan 1, ini z sama dengan 1. Nah di sini kita udah dapatkan nih nilai z sama dengan 1. Nah kita bisa melakukan substitusi ya. Substitusi z-nya sama dengan 1 ke dalam persamaan yang ini. Nanti dapat nilai y. Kemudian substitusikan juga z sama dengan 1 ke sini, nanti dapat nilai x ya. Nah, Anda peroleh dapat nilai y-nya min 1, x-nya 3/2. Nah, ini sebenarnya kalau diselesaikan juga bisa gitu ya. Ini bisa Anda selesaikan juga. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum Ibu. Belum. Oke, kalau belum kita latihan saja ya ini. Latihan mungkin di WA grup saja ya. Jadi konferennya saya cukupkan, nanti kita lanjutkan latihannya di WA grup. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama dikerjakan ya, nanti kita lanjut di WA grup. You are now muted.